Muhammad Natsir dan dakwah Islamiyah. Muhammad Rem pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Biasanya dihargai dan dipuji orang. Muhammad Natsir lebih menitik beratkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Setiap kita adalah dai. Sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah baik di dunia politik, perdagangan maupun bertani. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwahnya dengan mengutip Quran Surat Ali Imran ayat 124 yang maksudnya hendaknya kita masuk segelang umat mengajak kepada khair. Dalam ayat ini ada kata kepada, dengan, dan dari. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mendepankan satu lagi istilah yaitu dakwah bil hal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai pedoman istilah. Dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, adzan, orasi. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa pemerintahan Presiden Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin negara Islam tetapi Soekarno ingin negara sekuler. Tapi keduanya tidak berhasil diutus pada masa Soekarno ke Aceh memberantas pasukan DAU, tetapi malah berangkulan dengan Daud Bere. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir. Dan beliau bilang kalau kalian mau memberi hadiah, berikan saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya saat pulang ceramah seharian. Dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqan, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya dan langsung membagikan kepada mereka. Saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan, undang-undang pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Bahdar Johan, Menteri Agama, Khawajim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk ke teladannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan.